Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Karena mengecewakan, tampil melempem, dan tidak bawa data secara akademis gitu ya, Kainama ditegur oleh sesama muslim. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Menurut Kainama yang negur itu adalah Syekh. Kenapa dia ditegur? Karena ternyata waktu Pak Ezra mengatakan bahwa Anda setuju Yesus disalib, dia mengangguk. Artinya bahwa Kainama ini sebenarnya sedang mengingkari pengajaran di dalam agamanya yang baru. Mari kita menyaksikan video berikut ini. Sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible. Lalu ada Syekh kita di bawah tadi waktu dibilang Ustadz Kay, Yesus disalib, Ustadz Kay ngangguk. Itu berlawanan dengan akidah. Saya ngangguknya untuk apa? Gitu. Banyak sekali persepsi orang melihat seperti gestur atau body language dari seseorang langsung menjatuhkan pemahaman dia secara pribadi kepada orang tersebut. Tuh kan, bener apa yang saya bilang di video saya sebelumnya, bahwa ketika Kainama debat dengan Pak Ezra Soru ini tidak membawa literatur primer. Dia hanya mencuri ayat satu-satu gitu ya, cherry picking, kemudian diramu oleh dia, ditabrak-tabrakkan seolah ada kontradiksi, kemudian ditafsirkan seenak udelnya sendiri gitu ya. Dan kemudian teori ngawurnya itu didukung oleh teori-teori yang bersebaran di internet dari Wikipedia. Cocok lah, ini tumbuh oleh tutup gitu ya. Pas. Jadi tambahlah kengawurannya itu menjadi-jadi di dalam argumentasi waktu berdebat dengan Pak Ezra. Yang lucunya adalah dia menampilkan data katanya ya, tapi yang ditampilkan hanya abstraknya, bukan isinya secara keseluruhan. Kan abstrak itu hanya ringkas ya. Harusnya yang dibaca itu isinya gitu ya. Sebuah penelitian itu yang dibawa isinya gitu ya. Yang memang kalau orang pengen tahu sekilas itu dibaca dari abstrak, karena abstrak itu menggambarkan mengenai dia meneliti apa, metode penelitiannya apa, tujuan penelitian apa, dan hasil penelitiannya apa gitu ya. Tapi seharusnya dibaca keseluruhan, bukan hanya abstraknya gitu loh ya. Makanya belajar membaca dengan baik. Nah, yang lucu lagi adalah dia ternyata menyetujui bahwa Yesus itu disalib. Ketika ditanya Pak Ezra Soru, dia mengangguk. Kemudian semua data-data yang dia tunjukkan itu mendukung bukti bahwa Yesus disalib. Hanya dia menyuguhkan teori bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan hanya pingsan saja. Ini kan sebenarnya Kainama menyetujui bahwa Yesus itu disalib. Nah, oleh karena itu dia diprotes oleh sesama muslim. Kenapa Bapak menyetujui? Kan kitab suci kita mengatakan tidak disalib tapi diserupakan. Nah, Kainama menyetujui itu. Jadi kasihan ya Kainama ini ya. Makanya bawa data yang betul mengenai teori Yesus pingsan ini. Bukan hanya kali ini, bukan Kainama yang menemukan itu. Sebelum Kainama sudah banyak gitu ya. Bahkan kaum Ahmadiyah ini ya, yang pimpinannya bernama Mirza Ghulam Ahmad di India sana itu mengatakan bahwa Yesus itu berhasil meloloskan diri ketika dia disalib dan melarikan diri ke India. Di sana ya, dia hidup di Kashmir. Itu kaum Ahmadiyah. Sebenarnya untuk menyanggah teori ini sangatlah mudah, tidak serumit itu. Bahkan kita hanya bisa pakai logika waras, nggak usah buku-buku primer, itu nggak usah gitu ya. Logikanya kan begini, ketika Yesus disalib kan dijaga oleh para tentara Romawi. Banyak tuh yang jaga tentara-tentara itu. Dan yang pasti adalah hukuman salib itu adalah seseorang terhukum harus sampai mati. Jadi para tentara itu tidak mungkin membiarkan hukuman orang terhukum atau orang yang disalib itu yang tidak mati itu untuk diturunkan dari salib. Jadi harus dipastikan bahwa dia ini mati gitu ya. Jadi itu sangat tidak mungkin Yesus hanya pingsan, itu tidak mungkin.
Kemudian dia mengatakan bahwa pingsan kemudian dilarikan, diobati selama 3 hari. Alkitab itu dengan jelas mengatakan bahwa Yesus ketika selesai diturunkan itu diletakkan di dalam kubur yang masih baru, ya. Kemudian ditutup dengan batu yang sangat besar selama 3 hari, dijaga oleh penjaga atau tentara Romawi. Bagaimana mungkin orang yang berada di dalam kuburan yang selama 3 hari dengan luka yang sangat parah itu bisa mengobati dirinya sendiri? Obatnya dari mana? Kemudian bagaimana cara dia menggulingkan batu untuk keluar juga? Gitu kan? Ini kan logika orang waras kan seperti itu. Jadi dengan kita berpikir jernih seperti ini saja, kita bisa membantah semua argumen dari literatur sampahnya Kainama itu tadi ya. Makanya hati-hati mengeluarkan statement. Jangan-jangan statementmu ini justru malah menghancurkanmu sendiri, mempermalukanmu sendiri. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.